Sudah bisa kelihatan PowerPoint-nya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kurva normal ya, kurva normal. Karena ini sangat penting, tapi ini paling jelimet ya, karena kalau Anda miss ini, saya sayang sekali hari ini cuma berapa orang, nggak terlalu banyak itu. Ini basic dan sangat penting, yang paling penting. Kalau fondasinya ini Anda tidak paham, lewat gitu ya, ya itu agak repot ya Anda ya. Tapi mudah-mudahan Anda berbaik hati mau ngajarin teman, nanti kalau misalnya mereka nggak hadir gitu ya, Anda bisa dapat pahala lah, bagi-bagi ilmu ya. Dan saya minta mahasiswa kalau ada yang nggak jelas omongan saya, langsung interupsi ya. Boleh hidupin mikrofonnya Pak. Bagian itu maksudnya apa Pak? Jadi jangan nunggu saya selesai baru ngomong nggak ngerti ya. Jadi please kalau ada yang nggak ngerti saat itu juga langsung tanya ya. Saya lebih suka seperti itu ya. Jadi jangan dipendem ya, di apa namanya, langsung sampaikan ya. Oke, kurva normal ya. Oke, jadi kalau kita mengambil data dari populasi ya atau sampel, maka seringkali data tersebut terdistribusi normal yang jika digambarkan dalam grafik berbentuk kurva normal ya. Kurva normal adalah kurva yang berasal dari data-data yang terdistribusi normal. Misal kita ingin mengambil data tinggi badan populasi mahasiswa Universitas Mercu Buana. Nah, jadi saya jelaskan begini ya, dalam statistik ya, itu sering kita tuh meneliti manusia ya, kita meneliti masyarakat, kita meneliti manusia, kita mengambil data dari masyarakat, dari kumpulan orang-orang ya, yang disebut dengan populasi ya, atau kalau kita tidak bisa meneliti populasi karena terlalu besar ya, maka kita meneliti sampel ya, ya. Nah, kalau kita mengambil data dari populasi ya, dari data dari orang, misalnya ya, saya ingin meneliti apa namanya, tinggi badan mahasiswa Mercu Buana. Jadi populasinya adalah mahasiswa Mercu Buana ya. Saya ingin meneliti tinggi badan mahasiswa Mercu Buana. Nah, tinggi badan ini adalah data yang kita ambil dari manusia ya, dari populasi manusia ya. Nah, dalam statistik ya, setiap data yang kita ambil dari masyarakat atau dari manusia itu, dari populasi manusia itu, dia akan memiliki bentuk yang disebut dengan data yang bersifat normal ya, atau sering disebut dengan data yang terdistribusi normal. Jadi disebut data normal, atau data yang terdistribusi normal, atau data yang berbentuk kurva normal ya. Jadi ada 3 istilah ya, distribusi normal, kurva normal ya, data normal ya. Jadi istilah pakai normal gitu ya. Apa yang dimaksud dengan data yang terdistribusi normal? Coba kita lihat ya. Nah, misalnya ya, Anda meneliti tinggi badan orang gitu kan ya. Nah, jadi kita katakan bikin grafik ya. Misalnya Anda perhatikan garis biru ini ya. Sebentar, saya buka dulu. Nanti perhatikan garis biru ini ya, garis biru ini adalah, di bawah garis biru ini ada angka-angka yang menunjukkan tinggi badan mahasiswa dalam sentimeter. Jadi mulai ada 160, ada 150, ada 175 cm gitu kan ya. Nah, dan kita meletakkan setiap mahasiswa di atas angka-angka ini yang sesuai dengan tinggi badannya. Misalnya mereka tinggi badan 150, kita letakkan di atas 150, yang tinggi badan 165 kita letakkan di angka 165, dan begitu seterusnya ya. Nah, mereka tinggi badannya sama, berarti kan kita tumpuk di atasnya. Nah, gitu kan. Misalnya mahasiswa tinggi badannya ada 5 orang yang tinggi badannya 155, maka berarti dia kita tumpuk ke atas gitu ya. Atas gitu ya. Jadi
sehingga menghasilkan tumpukan-tumpukan. Ini istilahnya ini gambar imajinatif saja ya, umpama seperti ini ya. Kalau bisa ditumpuk, ini istilah gambar imajiner ya. Nah, setelah kita tumpuk-tumpuk begini, di puncaknya ini, di paling atas ini kita hubungkan dengan garis merah ini ya, garis merah ini. Maka hasil seperti apa? Coba kita lihat ya. Nah, garis itu berbentuk apa ya? Berbentuk gunung ya, atau berbentuk bukit, tapi lebih tepat berbentuk lonceng ya, karena lonceng lebih tepat ya, berbentuk lonceng. Nah, inilah data tinggi badan mahasiswa Mercubuana dari populasi mahasiswa Mercubuana yang berbentuk lonceng ya, karena dia kalau di model seperti ini, dibuat seperti ini, ditumpuk-tumpuk seperti ini, dan kita hubungkan dengan garis merah ini, dia berbentuk lonceng ya, untuk lonceng. Nah, jadi data berbentuk lonceng ini disebut dengan kurva normal ya, kurva normal ya. Itu. Nah, jadi banyak data dari populasi atau sampel yang memiliki distribusi normal ya, berbentuk kurva normal ya. Jadi kalau kita misalnya mengumpulkan data tentang manusia, segala hal tentang manusia, misalnya tinggi badannya, kan biasanya tinggi badan itu kan satuannya sentimeter gitu kan ya. Kemudian berat badannya sama juga, kalau kita mengukur berat badan mahasiswa Mercubuana, maka dia kalau kita tumpuk model ini tadi, itu berbentuk kurva normal juga, berbentuk lonceng ini juga ya. Ya. Jadi berat badan kan satuannya kilogram, kemudian begitu juga misalnya data, misalnya skor IQ ya. Ya itu juga berbentuk kurva normal. Kecepatan mahasiswa dari tempat tinggal ke kampus, kalau naik kendaraan, kilometer per jam, berapa kilometer per jam, ya, satuannya kilometer per jam. Kemudian skor ujian, nah, ya, itu juga data tentang manusia kan, nah, dia akan berbentuk kurva normal juga seperti tadi. Kemudian pengeluaran atau penghasilan mahasiswa Mercubuana sehari, misalnya untuk jajan, untuk ongkos transport, mungkin ngerokok juga gitu kan ya. Nah, sehari berapa ya? Nah, ini data mengenai manusia, itu satuannya rupiah ya. Atau misalnya kita meneliti penggunaan internet ya, berapa jam mahasiswa Mercubuana menggunakan internet sehari. Nah, itu jam atau menit ya, satuannya seperti itu ya. Dan lain sebagainya ya. Jadi semua data mengenai manusia ya, kalau kita kumpulkan, kita gambarkan seperti ini, kita tumpuk-tumpuk ya, dia akan, kalau kita hubungkan puncaknya, dia akan berbentuk seperti kurva, seperti lonceng ya. Nah, jadi kalau perhatikan di sini kan ya, dalam kurva ini ya, itu ada macam-macam satuan. Jadi kalau kita mengumpulkan data dalam statistik itu kan, kita kerja kita tuh ngumpulin data. Ada nilainya, ada satuannya. Ya. Jadi nilai, kalau misalnya data mengenai tinggi badan, berarti kan ada nilainya, misalnya Anda tinggi badan 165, satuannya sentimeter. Nilainya 165, satuan sentimeter. Atau misalnya berat badan, maka satuannya kilogram. Nilainya berapa? Misalnya berat badan Anda 70 kg, berarti nilai 70, satuannya kilogram. Atau misalnya kecepatan tadi, kilometer per jam. Atau pengeluaran rupiah, ya, berapa rupiah. Atau berapa lama Anda menggunakan internet, dalam menit atau dalam jam. Jadi ada nilai, ada satuan. Nah, dalam kalau kita mempelajari statistik, nilai dan satuan tadi itu harus seragam. Ya, kita harus menyeragamkan. Jadi dalam statistik itu nilai-nilai itu dan satuan-satuan itu tidak ada lagi. Dalam hitungan statistik, nilai, saya ulang lagi ya, dalam hitungan statistik, nilai-nilai tadi, nilai tinggi badan 170 cm atau berat badan 60 kilo, itu sudah tidak ada lagi. Satuannya harus dirubah. Kalau kita mau menganalisis data tadi itu dalam statistik, maka satuannya itu harus
seragam. Tidak boleh lagi ada sentimeter, ada kilogram, ada rupiah, dan sebagainya tadi. Ya. Itu harus diubah semua menjadi satuan yang seragam. Ya. Jadi dalam statistik, untuk memahami data dengan lebih baik, data dengan berbagai satuan yang berbeda harus diseragamkan ke dalam satuan yang seragam. Nah, namanya itu adalah satuan yang seragam itu disebut deviasi standar. Deviasi standar. Nah ini apa namanya? Deviasi standar itu simbolnya seperti ini ya. Ini simbol deviasi standar. Ya. Ini simbol ini sigma kecil. Ini simbol sigma kecil. Ya, sigma kecil. Ini adalah simbol deviasi standar. Ya. Atau skor Z atau skor Z. Ya. Jadi semua satuan-satuan itu harus diseragamkan yang ke dalam satuan disebut deviasi standar. Apa deviasi standar? Kalian sudah baca kan di kuliah sebelumnya. Deviasi standar itu adalah apa namanya, tingkat penyebaran datanya. Ya, deviasi standar tingkat penyebaran datanya dari nilai rata-rata. Ya, deviasi standar itu adalah penyebaran data. Ya, tingkat penyebaran data. Ya. Deviasi itu ada penyimpangan. Ya, standar. Ya, jadi deviasi standar sering disebut juga istilahnya itu deviasi baku. Standar itu baku. Ya. Itu adalah penyimpangan. Ya. Dari nilai rata-rata. Ya. Atau skor Z. Ya, atau skor Z. Jadi harus seragamkan. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini tadi bukan berbentuk kurva normal ya. Jadi apa namanya, data dari populasi itu berbentuk kurva normal ya. Dan nilai rata-rata itu ada di tengah. Jadi kalau Anda perhatikan tadi ya di kurva normal tadi itu ya. Itu yang paling tinggi atau yang paling tinggi tumpukannya itu ya, tumpukan mahasiswanya itu kan yang paling tengah. Yang paling tengah itu adalah nilai rata-rata. Jadi orang paling banyak itu adalah tinggi badan yang paling banyak itu adalah tinggi badan yang di nilai rata-rata atau di sekitar nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu dalam statistik disimbolkan dengan ini mu ya. Huruf seperti ini namanya mu ya, bacanya mu ya. Nah, mu ya. Nah, orang yang tinggi badannya, tinggi badan orang kan bisa di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Ya. Jadi bisa di atas rata-rata, yaitu ke kanan, yaitu 1 deviasi standar, 2 deviasi standar atau 3 deviasi standar, ya. Atau ke kiri, ya. Ya, minus 1 deviasi standar, minus 2 atau minus 3. Ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa mu ini adalah nilai rata-rata, ya. Dan kalau tinggi badan seseorang tuh di atas rata-rata, berarti dia ke kanan, ya. Penyimpangannya ke kanan. Jadi kan tadi deviasi standar itu adalah penyimpangan. Ya, penyimpangan apa? Penyimpangan dari nilai rata-rata. Nah, penyimpangannya itu bisa sejauh 1, bisa 1 deviasi standar, bisa 1,5 deviasi standar, ya, bisa setengah deviasi standar, bisa 3 deviasi standar, atau bisa juga di bawah nilai rata-rata. Kalau di bawah berarti kan dia minus, ya. Bisa minus 1, minus setengah, minus 0,8, minus 0,2, dan seterusnya, ya, minus 2 dan seterusnya. Ya. Ya. Jadi itu, ya. Jadi nilai-nilai satuan yang berbeda-beda itu ya diseragamkan menjadi nilai deviasi standar. Ya. Nah, jadi satuan itu yang seragam itu adalah bisa deviasi standar, bisa skor Z atau nilai Z. Nah, nilai Z. Ya. Jadi sama saja ya deviasi standar dengan nilai Z itu misalnya minus 1 deviasi standar sama dengan minus 1 Z.
minus 3 deviasi standar sama dengan minus 3Z. Ya. Minus 2 deviasi plus 2 ya. Plus 2 deviasi standar sama dengan 2Z. Nah, yang membedakan hanya di nilai rata-ratanya. Ya. Kalau nilai rata-rata untuk deviasi standar itu adalah mu. Sementara kalau untuk Z itu adalah 0. Nah, jadi ini Z sama dengan 0 atau 0Z ya. Jadi ya ada 0Z, 1Z, 2Z. Ya 0Z minus 1Z minus 2Z ya. Jadi 0. Nah, untuk selanjutnya kita tidak menggunakan deviasi standar di atas ini, tapi kita menggunakan yang skor Z. Jadi semua satuan tinggi badan, berat badan dan sebagainya itu kita ubah menjadi skor Z atau nilai Z. Ya, 1Z, 1,5Z, 0,7Z, dan setiap nilai itu ada di bawah ini ya, di garis horizontal. Ya. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan di gambar ini ya, jadi saya katakan tadi bahwa yang paling tinggi tumpukannya itu ada di tengah, di tengah, yaitu nilai rata-ratanya. Jadi kalau di sini ada nilai rata-ratanya adalah 160 cm. 160 cm. Ya. Dalam satuan deviasi standar adalah mu, dalam satuan Z adalah 0Z. 0Z. Ya. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham boleh langsung interupsi. Nah, saya ulang lagi bahwa ya, ada yang nanya? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Nah, jadi saya ulang lagi bahwa kurva normal ini disebut juga berbentuk lonceng tadi, bell curve. Bell curve ini artinya kurva lonceng. Curve ini artinya kurva, bell itu lonceng. Nah, bisa digambarkan dalam bentuk balok ini ya. Tumpukan balok. Jadi di tengahnya adalah yang paling tinggi tumpukannya ya. Tadi misalnya tinggi badannya itu adalah berarti di sini adalah antara 150 sampai 160. Ini rata-ratanya di sini. Dan jumlah orangnya di sini ya. Ini adalah garis horizontal, ini adalah jumlah orang yang mewakili tinggi badan tersebut ya. Nah, kalau kita perhatikan kurva normal ya, kurva normal itu kan tadi saya bilang berbentuk lonceng ya. Ya, jadi kurva normal itu memiliki bentuk yang sangat simetris. Simetris itu artinya kiri dan kanan itu sama, simetris ya. Dengan titik ketinggian maksimum berada pada nilai rata-rata atau min. Ya. Ya, jadi nilai rata-rata atau min, ya mean bacanya mean atau min. Jadi nilai min itu artinya nilai rata-rata. Ditulis dengan simbol. Nah, simbol min itu atau nilai rata-rata itu adalah m atau mu. Ya, atau mu. Ya. Nah, M ini menunjukkan nilai rata-rata sampel. Kalau mu ini nilai rata-rata populasi. Ya. Jadi kurva normal memiliki bentuk sangat simetris dengan titik ketinggian maksimum berada pada nilai rata-rata atau min, yang sekaligus menjadi media dan modus. Ya. Jadi garis tengah yang paling tinggi itu di tengah-tengah itu adalah nilai rata-rata yang sekaligus merupakan median dan modus. Median itu artinya nilai tengah. Pusat data median itu artinya nilai tengah. Jadi nilai median itu Anda sudah pelajari adalah nilai terendah ditambah nilai tertinggi dibagi 2, itu hasilnya median. Ya. Modus itu adalah nilai paling sering muncul. Ya, modus itu adalah nilai paling sering muncul. Nah, jadi sekali lagi bahwa kurva normal itu ya berbentuk simetris, berbentuk seperti lonceng ya, di mana garis tengahnya ini vertikal itu adalah merupakan nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata. Min artinya min, nilai rata-rata. Sekaligus menjadi media dan modus. Mode ini bahasa Inggris tapi mode seriusnya modus. Oke, jadi kurva normal ini berbentuk bersifat simetris ya. Artinya kalau dibagi 2 dia
sebelah kiri 50% luasnya, sebelah kanan 50%. Jadi luas kurva normal ini dari ujung kiri kurva sampai ke ujung kanan kurva adalah 100%. Ya. Jadi saya ulang lagi, kalau kita ingin menghitung ya, luas kurva normal ini, atau dengan kata lain berapa banyak anggota daripada populasi atau sampel ini, itu dari ujung kiri ke ujung kanan jumlahnya 100%. Kalau dipotong di tengah-tengah, maka setengah itu 50%, setengahnya 50%. Kalau yang 50% ini saya potong persis di tengah lagi, berarti di sini 25%, di sini 25%, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu masuk simetris ya. Nah, jadi ini bentuk kurva normal. Jadi Anda harus sering menggambar kurva normal karena Anda dalam soal sering diminta untuk gambarkan kurvanya ya. Jadi Anda harus menggambarkan kurvanya. Jadi Anda bikin gambar kurvanya ya. Jadi yang bagus bikin gambar kurvanya kalau ada tugas untuk menggambarkan kurva ya. Jadi bentuknya seperti ini, simetris ya. Dan kalau disebut dengan kurva normal atau data yang terdistribusi normal ya, maka bentuk kurvanya itu tidak mesti harus betul-betul sama antara satu data dengan data yang lain. Ya. Contohnya misalnya ya, ini ada kurva A, ada kurva B, jadi dua-dua kurva. Anda perhatikan ya, kurva A ini tinggi, langsing, ya, lancip. Sementara kurva B ini lebar, ya, pendek. Ya. Nah, ini ada dua data yang berbeda. Dua-duanya normal, dua-duanya kurva normal, dua-duanya terdistribusi normal. Tetapi ya, yang A ini apa namanya? Dia lebih langsing, sementara yang B ini dia melebar. Apa artinya? Artinya bahwa kurva A ini datanya itu cenderung berdekatan nilainya. Ya. Atau nilai-nilai yang ada pada data A ini itu tidak jauh dari nilai rata-ratanya. Ya. Sedangkan B ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada di data B ini itu nilai-nilainya berjauhan satu sama lain. Nilai-nilainya itu terletak jauh dari nilai rata-ratanya, ya tersebar, jadi sehingga nilainya itu tersebar, ya seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa dia sama-sama kurva normal, tapi bentuknya bisa beda, ada yang lancip, ada yang melebar seperti ini. Ya. Nah, jadi Anda akan melihat bahwa kurva itu berbeda-beda modelnya ya. Ada yang lancip, ada yang kurang lancip, ada yang sangat lebar gitu ya. Itu nggak soal ya, tapi itu nggak masalah. Tapi maksudnya itu atau menunjukkan bahwa kalau dia apa namanya tinggi langsing ini menunjukkan bahwa dia nilainya itu sebagai besar nilai itu berada di dekat nilai rata-rata. Sebaliknya kalau yang lebar berarti dia banyak kan jauh dari nilai rata-ratanya. Ya. Jadi kurva normal ini memiliki segala atribut atau kelengkapan yang sangat bermanfaat dalam penelitian. Kelengkapan paling penting yang dimiliki kurva normal adalah suatu wilayah tetap yang berada di bawah kurva yang terletak di antara min dengan setiap titik atau nilai deviasi standar. Ya. Wilayah yang berada di bawah suatu bagian tertentu dari kurva mewakili frekuensi dari skor yang berada di bagian tersebut. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini ya, bahwa dalam kita mempelajari populasi manusia atau sampel manusia, ya kita selalu menggunakan prinsip kurva normal ini. Dan kita mempelajari manusia itu ya, dalam statistik dengan menggunakan kurva normal, dengan prinsip kurva normal. Karena kurva normal ini akan membantu kita memahami populasi dan sampel itu. Ya. Nah, jadi maksudnya begini ya, bahwa
bahwa kurva normal itu juga memiliki fungsi menunjukkan berapa persen luas wilayah di bawah kurva normal atau jumlah anggota populasi dari titik nol keluar ke suatu titik tertentu lainnya. Ya. Apa maksudnya ini? Ini agak kalimatnya mungkin Anda bingung, tapi maksudnya begini. Ya. Nah, jadi dengan kurva normal ini, ya, ini kita bisa hitung, kita bisa coupling-coupling. Ya. Kurva ini kita bisa coupling-coupling, wilayah kurva ini bisa kita coupling-coupling. Ya. Untuk mengetahui frekuensi atau jumlah anggota yang berada dalam suatu wilayah tertentu di dalam kurva ini. Misalnya, ya, misalnya mereka yang memiliki nilai tadi misalnya tinggi badan antara Z0 atau nilai rata-rata sampai Z plus 1 itu jumlahnya 34%. Itu maksudnya. Dengan kata lain bahwa atau bisa juga katakan bahwa mereka yang berada antara nilai tinggi badannya antara nilainya Z minus 1 sampai Z plus 1 adalah 34% ditambah 34% lebih kurang 68%. Jadi Z minus 1 atau minus 1Z sampai plus 1Z ini disebut dengan kelompok normal atau mereka yang tinggi badannya atau berat badannya ataupun apapun nilainya itu yang termasuk dalam kelompok normal. Ya. Jadi kalau tinggi badan Anda berada dalam minus 1Z sampai plus 1Z, berarti Anda itu masuk dalam kelompok normal. Mereka yang tinggi badannya antara dan jumlah normalnya adalah sekitar 68%. Kalau tinggi badan Anda misalnya antara masuk dalam kelompok Z plus 1 sampai Z plus 2, itu jumlahnya ada 13,5%. Ini disebut dengan di atas normal. Jumlah yang sama juga di sisi kiri antara minus 1 sampai plus minus 2Z, itu 13,5% juga. Ya. Ini adalah di atas normal. Ya, tingginya di atas normal. Ya. Jadi di bawah normal, sorry ya. Karena ini kan di bawah ya, di bawah normal. Ini di atas normal, ini di bawah normal. Jadi negatifnya artinya di bawah normal. Ya. Nah, mereka yang tinggi badannya di atas Z minus 2, Z plus 2, ya, ini apa namanya abnormal, sebenarnya abnormal. Begitu juga yang di atas minus 2, yang di bawah minus 2 ke bawah, itu di atas, di bawah normal. Ada yang mau masuk lagi ya? Coba saya cek dulu ya. Ini yang masuk nih. Kayaknya nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke ya, jadi guna kita mempelajari kurva normal ini kita bisa mengetahui frekuensi atau jumlah orang-orang atau anggota populasi sampel. Ya. Nah, akhirnya kita bisa masuk ke tabel. Ini adalah tabel skor Z atau tabel kurva normal yang menunjukkan berapa banyak anggota populasi atau sampel itu dalam kurva normal. Coba saya tunjukkan yang ininya aja ya, yang saya keluar dulu. Saya masuk ke mana lagi?
Mana ya? Ini mana tadi ini ya? Jadi nggak kelihatan. PDF saya kemana ya? Ini. Oke, coba. Oke, saya bisa lihat lah. Bentar ya, saya. Aduh, nih. Oke, jadi kita akan menggunakan tabel ya, tabel. Jadi dalam statistik ini banyak sekali tabel-tabel ya. Salah satunya yang terpenting itu adalah tabel kurva normal atau tabel skor Z ini contohnya ya. Nah, jadi tabel skor Z ini menunjukkan kepada kita luas atau frekuensi kurva normal, wilayah kurva normal, ya, wilayah kurva dari ujung kiri ke setiap nilai Z yang ada di garis horizontalnya itu. Ya. Ya, jadi Anda tadi kan sudah tahu ya, di kalau kurva normal itu kan yang garis horizontalnya itu kan ya, yang di tengah-tengah itu kan 0, ya, Z sama dengan 0, di tengah-tengah pas 0 itu kan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang dia mulai dari, kemudian ada 0,1, 0,2 seterusnya gitu kan ya, ke arah positif, tapi nanti juga ada juga dari yang bagian negatifnya kan, Anda tahu kan ya, seperti itu ya. Nah, misalnya saya kasih contoh begini ya. Anda perhatikan ini Z sama dengan 1. Anda perhatikan sih 1. Z ada perhatikan sah 1. Artinya apa? Ya. Luas wilayah di bawah kurva normal dari ujung kiri kurva ke nilai Z sama dengan 1 atau ke nilai 1Z ya, adalah sebanyak 84,13%. Ini artinya persen ya. 84,13%. Ini terusnya titik 8413. Ini semuanya dikali 100. Jadi ini adalah 84,13%. Ya. Jadi luas wilayah ya, di bawah kurva normal dari ujung kiri kurva, ujung kiri ya, sampai ke titik 1Z ya, plus 1Z itu adalah 84,13%. Ya. Terus misalnya begitu, misalnya luas wilayah dari ujung kiri kurva normal, ujung kiri sampai ke titik 1,6 adalah 94,52%. Ya, 94,52%. Ya. Nah, kalau misalnya Anda hasilnya Anda misalnya Z 1,25 misalnya, Z 1,25 itu boleh juga ya, 1,25. Jadi dia bisa sampai 2 angka di belakang koma, 2 desimal. Jadi bisa 1,25. 5-nya mana Pak? 5-nya lihat ke atas. Ya, lihat ke atas. Ya. Nah, di atas ini ya, di baris atas paling atas Z itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, Z yang paling atas itu
Nah, Anda perhatikan ada titik 0005 gitu ya. Ada boleh dari 001 sampai terus sampai 009 ya. Nah, jadi misalnya 1,25 berarti Anda ambil sini 1,2, terus cari 5 di atas, kemudian ditemukan garisnya. Jadi 1,2 tarik garis ke kanan, terus yang 5 di atas ini tarik ke bawah ya. Jadi ketemu 1,25. Misalnya hasilnya adalah titik temunya adalah di 89,44%. Jadi kalau berarti luas wilayah dari ujung kiri kurva ke titik Z 1,25 adalah 89,44%. Ya. Jadi seperti itu ya. Begitu juga untuk yang Z sama dengan minus. Nanti ada yang minusnya ya. Nanti Anda boleh cek Anda sudah cek boleh cek, saya sudah taruh di post tabel kurva normalnya lengkap, itu ada yang wilayah minusnya juga ya. Oke, jadi tadi itu cara menggunakan kurva tabel skor Z. Saya kira itu ya. Jadi tabel ini gunanya adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah anggota atau istilahnya berapa luas atau berapa jumlah anggota atau berapa jumlah frekuensi anggota ya, dari suatu populasi atau sampel. Jadi selalu satuan selalu Z ini ya kan ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa secara umum ya kurva ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebut dengan kelompok normal atau average. Di sini average ini artinya normal. Average ini artinya normal. Oh, tadi kan kita sudah tahu bahwa yang normal itu adalah mereka yang dalam kelompok Z mulai dari -1 sampai +1. Ya. Sementara yang di bawah normal ini, di bawah average ini ada disebut dengan kelompok di bawah normal, sementara yang di atas average disebut kelompok di atas normal. Jadi kalau dalam statistik itu penting kita mengecek data, yang masuk kategori kelompok normal itu berapa banyak sih atau berapa persen gitu kan ya. Yang di bawah normal atau di atas normal itu berapa? Karena seringkali mereka yang katakanlah berbeda ini perlakuannya berbeda. Misalnya katakanlah dalam di sekolahan gitu kan, mereka yang nilai IP-nya rata-rata di atas rata-rata, yang di bawah rata-rata kan mungkin cara belajarnya atau cara ngajar juga harus berbeda gitu kan. Dikelompokkan dalam kelas yang berbeda mungkin ya. Jadi pengetahuan mengenai wilayah di bawah kurva normal dan distribusi normal memungkinkan peneliti untuk melakukan prediksi atau perkiraan yang berguna. Jadi kurva normal itu kita pakai untuk membuat prediksi atau perkiraan ya. Jadi dalam melakukan perhitungan statistik ya. Dengan menghitung mean dan deviasi standar kurva normal ya. Dengan menghitung mean dan deviasi standar kurva normal atau distribusi normal, peneliti dapat menghitung nilai atau skor standar atau disebut juga dengan skor Z-score dari setiap distribusi data. Skor Z memungkinkan kita menyajikan skor data sebagai unit di bawah kurva normal. Rumus untuk mencari skor Z adalah sebagai berikut. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, semua satuan, tinggi badan, berat badan, jam, menit, sebagainya itu ya, itu kan seperti saya katakan tadi itu harus dirubah, diseragamkan menjadi skor Z. Ya. Bagaimana cara menyeragamkannya? Maka kita harus menggunakan rumus skor Z. Nah, ini rumus skor Z tuh ya. Jadi Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma kecil, yaitu dibagi deviasi standar populasi. Jadi kalau kita datanya dari populasi, maka kita gunakan rumus ini. Z, misalnya katakanlah orang yang tinggi badannya 170 cm, ya, maka berapa
nilai Z untuk orang tinggi badannya 170 cm, maka Z sama dengan X itu ada nilai tinggi badannya 170 cm, dikurangi nilai rata-rata populasinya, ya, dikurangi nilai rata-rata populasinya. Misalnya rata-rata populasinya adalah 160 cm, ya, 160 cm, maka ini jadi 170 cm dikurangi 160 cm dibagi nilai deviasi standarnya. Berapa nilai deviasi standar populasinya? Misalnya 5, berarti di sini masukin 5. Ya. Maka hasil pengurangan dan dibagi ini itu kita akan menghasilkan nilai satuan yang seragam, yaitu nilai Z. Ya. Atau rumus yang kedua adalah kalau kita datanya dari sampel. Ya. Maka rumusnya Z sama dengan X dikurang X bar dibagi S. Ya. X tadi misalnya tinggi badan Anda 160 cm. Itu berapa? Dirubah jadi Z, gimana caranya? Berarti 160 cm dikurangi nilai X bar. Nah, X barnya adalah simbol nilai rata-rata sampel. Dibacanya X bar. Ya. Jadi simbol untuk nilai rata-rata sampel itu ada 2 dalam textbook gitu ya. Yaitu pertama adalah X bar seperti ini. Atau M tadi min ya, M ya, M ya. Jadi M atau X bar itu sama ya, sama. Dibagi S itu adalah deviasi standar sampel. Nah, Anda sudah tahu kan cara menghitung deviasi standar sampel gitu kan ya. S sama dengan akar dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1 kan gitu ya. Coba cari nanti Pak J lagi cara menghitung S. Jadi ini ya, jadi untuk mengubahnya ya, oke. Nah, ini ada soal ya, dan saya sudah taruh di pos untuk Anda kerjakan kumpul minggu depan ya. Nah, jadi di sini dengan menggunakan tabel tadi, tabel ya. Yang tabel skor Z tadi ya. Jadi soalnya adalah seperti ini. Tinggi badan rata-rata masa pertumbuhan adalah mu 165 cm, berarti ini adalah populasi. Dengan deviasi standar sigma kecil sama 5 cm. Berdasarkan data tersebut, hitunglah berapa persen jumlah mahasiswa tinggi badan di atas 169 cm. Gambarkan kurvanya. Anda harus gambar kurva itu seperti tadi itu ya. Berapa persen jumlah mahasiswa yang tinggi badan di bawah 155 cm. Gambar kurvanya. Berapa persen jumlah mahasiswa yang tinggi badan di antara 160 sampai 170 cm? Gambar ke kurvanya. Berapa persen jumlah mahasiswa yang tinggi badannya masuk ke dalam kategori normal? Nah, jadi normal itu kan tadi yang masuk kategori plus minus 1 ya. Z. Gambar kurvanya. Berapa persen jumlah mahasiswa yang tinggi badan masuk ke dalam kategori di atas normal? Berapa persen jumlah mahasiswa yang tinggi badan masuk ke dalam kategori di bawah normal? Saya bantu cara ngitung seperti ini ya. Jadi Anda harus gambarkan kurvanya dan arsir luas wilayah yang ingin dicari ya. Jadi ada arsir luas wilayah yang ingin dicari. Kemudian periksa tabel skor Z untuk menentukan luas wilayah yang ingin dicari. Ya. Contoh, ini soal contoh ya. Ini contoh ya. Sama cara seperti tadi ya. Jadi diketahui bahwa nilai rata-ratanya adalah 165 cm. Deviasi standarnya adalah 5 cm. Si X1 ini ukuran misalnya tinggi badan seorang mahasiswa X1, satu orang individu mahasiswa X1 itu adalah 163 cm. Tinggi badan mahasiswa X2, mahasiswa yang berbeda lagi ada 167 cm. Nah, misalnya yang ditanya berapa persen atau berapa banyak mahasiswa yang tinggi badannya antara 163 cm sampai 167 cm. Ya, jadi berapa persen mahasiswa yang tinggi badannya antara 163 cm sampai 167 cm. Nah, kita harus bisa mengerjakannya berdasarkan dengan menggunakan tabel skor Z itu ya. Misalnya ya nah, kita harus mengubah dulu nilai X1 ya ini ke dalam nilai Z, dalam skor Z. Begitu juga yang X2-nya. Caranya adalah seperti yang dalam rumus, menggunakan rumus ini. Ya. Jadi Z1 berarti
nilai tinggi badan yang X1 ini ya. X1 163 cm nih kalau dirubah menjadi skor Z jadi berapa? Yaitu berarti rumusnya Z1 sama dengan X1 dikurang mu dibagi deviasi standar. Berarti tinggi badan dia ada 163, tinggi badan rata-rata tinggi badan rata-rata 165 dibagi deviasi standar 5. Berarti yang di atas dikurangi hasil minus 2 bagi 5 sama dengan minus 0,4. Ya. Nah, Anda cari tuh ya di tabel skor Z yang Z-nya minus 0,4. Ya, minus 0,4. Selanjutnya yang tinggi badan 167 cm. Ini nilai Z-nya berapa? Nah, cara mengubahnya seperti ini ya. Z2 sama dengan X2 dikurang mu dibagi deviasi standar. Ya, jadi tinggi badan dia ada 160 cm, dikurang nilai rata-ratanya dibagi deviasi standar sama dengan 2 dibagi 5 sama 0,4. Ya. Nah, Anda cari lagi di tabel skor Z itu berapa persen ya luas wilayah dari sisi kiri kurva normal ke 0,4. Ya, tadi saya tunjukin kan ya. Jadi tugas Anda adalah mencari berapa persen luas wilayah dari sisi kiri kurva normal ke 0,4 dan ke minus 0,4. Ya. Nah, kan nilai plus itu selalu lebih besar, ya, prosentasenya ya. Nilai plus selalu lebih besar dibandingkan nilai minus. Ya. Ya, jadi luas wilayah yang dengan nilai positif itu selalu lebih besar dari luas wilayah dari nilai luas wilayah dengan nilai Z negatif. Maka untuk mengetahui mereka yang tinggi badannya antara 163 sampai 167 cm, maka kita tinggal Anda kurangin aja ya. Prosentase yang luas wilayahnya Z 0,4 dikurangi dengan prosentase yang luas wilayahnya minus 0,4. Jadi Anda cari dulu prosentase Z 0,4 berapa persen, kemudian dikurangi dengan prosentase wilayah Z yang minus 0,4 berapa persen. Ya. Hasil pengurangannya itulah yang adalah hasil daripada jumlah orang yang tinggi badannya antara 163 cm sampai 167 cm. Ya. Nah, kira-kira Anda gambar kurva seperti ini gitu ya, seperti ini ya. Anda harus gambar kurva seperti ini, ada gambar kurvanya ya. Jadi 1, 2, 3 ini adalah nilai standar ya. Dan di tengah-tengah selalu 0, jadi 1, 2, 3 Z tengah-tengah 0, bikin garis lurus ke atas. Nah, tadi kan hasil hitungan kita adalah Z1-nya adalah minus 0,4 ya. Dan Z2-nya adalah plus 0,4. Berarti Anda harus membuat titik minus 0,4 di sini ya. Jadi minus 0,4 di sini. Jadi antara 1 sampai 0 itu kan di tengah-tengahnya 0,5 kan gitu ya. Berarti kalau minus 0,4 itu berarti sedikit mendekati 0,5. Ini harus minus 0,4. Dari titik ini kita tarik garis ke atas sampai mentok ke garis ini. Begitu juga yang plus 0,4 ya. Ada buat titik di sini. Jadi 0,4 jadi kira-kira di sini ya. 0,4 kemudian ada tarik ke atas. Nah, yang di tengah-tengah yang Anda perlu cari orang yang luasnya antara berapa banyak ya mahasiswa yang tinggi badannya antara dengan nilai minus 0,4 Z sampai plus 0,4 Z. Nah, jadi tengah-tengahnya ada arsir ya, ada arsir. Ya, ada arsir. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini garis daripada minus 0,4, ini adalah garis daripada plus 0,4. Nah, jadi yang tengah-tengahnya kita arsir. Nah, cara
mengetahui berapa persen yang ada di arsiran ini, kan kita tinggal cek di tabel skor Z tadi. Pertama kita cek dulu luas dari ujung kiri sampai ke plus 0,4 berapa persen, tulis di bawah sini berapa persen. Kemudian luas dari ujung kiri ke titik minus 0,4 berapa persen. Nah, kemudian kita kurangi ya, persentase yang pertama dikurangi persentase kedua. Itulah luas yang ada di tengah-tengah ini. Ya, seperti itu caranya ya. Nah, jadi kira-kira bisa dapat bayangan. Jadi untuk mengerjakan soal tadi ya, suka melompat. Ya. Ya, jadi berdasarkan cara yang sama Anda boleh menjawab pertanyaan di sini ya, di bawah sini ya. Jadi misalnya berapa persen jumlah mahasiswa tinggi badan di atas 169 cm, di atas yang tinggi badan di atas 169 cm. Berarti 169 cm ini Anda harus ubah dulu menjadi skor Z. Nah, berapa skor Z-nya? Setelah dapat skor Z-nya, cek di tabel skor Z persentase untuk Z tersebut. Ya, itu artinya berapa banyak jumlah frekuensi atau persentase dari ujung kiri kurva normal sampai ke nilai Z tersebut. Ya. Nah, kalau sudah dapat berarti kan gimana? Berapa jumlah mahasiswa tinggi badan di atas 169 cm? Nah, gimana caranya nih? Ya. Di atas 169 cm. Yang kedua, berapa persen jumlah mahasiswa yang tinggi badan di bawah 100 berapa nih? 153 cm. Ya, 153 cm. Di bawah 153 cm. Kembali lagi 153 cm dirubah menjadi skor Z, kemudian Anda tinggal cek di tabel skor Z berapa nilai persentase untuk nilai Z tersebut yang sudah kita ubah itu. Ya. Nah, kalau dia di bawah 100, di bawah ini 153 cm, berarti kita ubah ke skor Z dan dia langsung menunjukkan nilai persentasenya ya. Tapi kalau yang tinggi badan di atas 169 cm-nya, pertama kita ubah lagi ke skor Z dan nilainya berapa persen. Kemudian untuk mengetahui mereka yang jumlah tinggi badan di atas 160 cm, berarti nilai keseluruhan, nilai total dari kurva normal itu kan 100% ya. 100% dikurangi dengan nilai Z dari 169 cm tadi dikurangi. Itulah mereka yang jumlah mahasiswa tinggi badan di atas 169 cm. Ya. Nah, cara yang sama juga itu bisa Anda kerjakan ya untuk soal nomor 2 sampai nomor 6 itu ya, seperti itu. Saya kira demikian ya materi kita malam ini. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada pertanyaan? Gimana, Rafli, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Berarti nanti ngerjain soalnya dibikin table semuanya gitu kan, Pak? Ya, lihat di tabel, ada gambar kurvanya. Anda gambarkan kurvanya.
Ah. Terus Lihat kalau di tabel. misalkan kan itu tadi habis diubah, ya, habis diubah Z-nya gitu, Pak. Nanti Z-nya apa dimasukin ke situ nggak, Pak? Ya. Jadi setiap tinggi badan itu Yang dirubah menjadi skor Z. ya. Ya, dirubah jadi skor Z pakai rumus yang Hmm. tadi ya. Z sama dengan rumus tadi X dikurang X bar bagi deviasi standar kan gitu. Rubah. Nah, kemudian cek di tabel itu nilai Z itu berapa persen tuh di tabel itu, berapa persen? Ya. Baru dibikin ini ya, baru dibikin kurvanya gitu, Pak. Nah, kemudian gambar ke kurvanya, ya, gambar kurvanya. Jadi kamu arsir Ah, ya. karena kan uh, gambar kurvanya kemudian diarsir bagian yang ditanya. Misalnya berapa persen mereka tinggi badannya di atas 133 cm misalnya. Berarti kamu arsir bagian yang ditanya itu, yang di atas 173 cm itu kamu arsir. Nah, di mana arsirannya itu? Saya itu harus kamu tunjukkan. Ya kan? Kemudian Ya, Pak. bagaimana cara menghitung nilai yang diarsir itu, ya, jumlah yang diarsir itu, ya, seperti itu. Jadi kalau dia yang ditanya adalah yang tinggi badannya di atas 173 cm, berarti itu kan dari batas Z yang tersebut sampai ke ujung kanan, kan, sampai ke ujung kanan, bukan ke ujung kiri, sampai ke ujung sampai ke ujung kanan. Kalau sampai ke ujung kanan, ya berarti bagaimana cara menghitung luas dari skor Z sampai ke ujung kanan itu? Berarti kita caranya adalah nilai luas keseluruhan yaitu 100% dikurangi persentase daripada nilai Z yang kita cari itu. Batas yang kita cari itu. Kita kurangi aja. Ya. Gitu. Oke, kira-kira ada yang nggak jelas atau gimana? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap Anda sudah paham ya, dan silakan untuk coba mengerjakan soalnya ya, gambar kurvanya ya. Nanti saya cek apa namanya pada pertemuan berikutnya ya. Oke, demikian ya kuliah kita ya. Saya sudah taruh absen online ya di pos. Bagi mahasiswa yang hadir, silakan untuk absen online ya di pos. Demikian kuliah malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa pada kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, itu kebanyakan.